Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Analisis Pengunjung Suatu Mall dengan menggunakan metode klasifikasi Giemens dan praktik swarm optimization. Sebelum itu, perkenalkan saya sendiri Wanda Fadila dengan NIM 21010101040. Saya Fernando Winantatmojo dengan NIM 21010101014. Saya Katarina Ivanda Nurlita dengan NIM 210101010. Yang pertama, kita akan membahas tentang masalah kenapa kita mengambil artikel ini, yaitu karena masalah ini dipilih karena memiliki relevansi yang tinggi dengan industri pusat perbelanjaan. Dalam mencapai keuntungan, pusat perbelanjaan perlu memahami karakteristik pelanggan mereka dan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat keuntungan mereka. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah ini, manajemen pusat perbelanjaan dapat merencanakan tindakan yang akan meningkatkan hasil keuntungan mereka. Kenapa customer di sini perlu diamati? Karena perlu diamati karena mereka adalah sumber pendapatan utama bagi pusat pembelanjaan. Dengan memahami karakteristik dan perilaku pelanggan, pusat pembelanjaan dapat mengidentifikasikan preferensi mereka, kebutuhan mereka, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Hal ini memungkinkan pusat pembelanjaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, sesuai dengan penawaran produk dan layanan serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, dengan mengamati pelanggan, pusat pembelanjaan dapat mengidentifikasi tren dan pola pembelian yang dapat membantu dalam perencanaan stok, pengaturan tata letak toko, dan pengembangan promosi yang tepat. Dengan memahami pelanggan secara mendalam, pusat pembelanjaan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, membangun loyalitas, dan meningkatkan retensi pelanggan. Apa keuntungan dari pengamatan ini? Saya akan menjelaskan apa yang diambil dari pengamatan ini dan apa yang kita dapatkan dalam pengamatan ini. Pengamatan terhadap pelanggan dalam eh, mall atau pusat perbelanjaan memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, memahami preferensi pelanggan. Dengan mengamati perilaku dan preferensi pelanggan, pusat perbelanjaan dapat memahami apa yang mereka cari, produk atau layanan apa yang mereka sukai, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan pembeli mereka. Hal ini memungkinkan pusat perbelanjaan untuk menyesuaikan penawaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan memahami pelanggan secara mendalam, pusat perbelanjaan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Mereka dapat menyediakan layanan yang lebih personal, menyesuaikan tata letak toko, dan memberikan pengalaman belanja yang lebih menyenangkan dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Yang ketiga, mengidentifikasi tren dan pola pembelian. Dengan mengamati pelanggan, pusat perbelanjaan dapat mengidentifikasi tren dan pola pembelian yang dapat membantu dalam perencanaan stok, mengatur tata letak toko, dan pengembangan promosi yang tepat. Dengan memahami tren dan pola ini, pusat perbelanjaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran dan eh, meningkatkan keuntungan bagi mereka. Yang keempat adalah meningkatkan retensi pelanggan. Dengan memahami pelanggan secara mendalam, pusat perbelanjaan dapat mengidentifikasi pelanggan yang beresiko tinggi, beralih pesaing, dengan menawarkan pengalaman belanja yang lebih baik, penawaran khusus, atau program loyalitas. Pusat perbelanjaan dapat meningkatkan juga retensi pelanggan dan mengurangi tingkat churn. Pengamatan terhadap pelanggan dalam pusat perbelanjaan memiliki beberapa dampak yang signifikan. Antara lain yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan, pusat perbelanjaan dapat menyediakan pengalaman belanja yang lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Peningkatan retensi pelanggan. Dengan memahami karakteristik pelanggan, pusat perbelanjaan dapat mengidentifikasi pelanggan yang berisiko tinggi untuk beralih ke pesaing.
Dengan menawarkan pengalaman belanja yang lebih baik dan penawaran khusus, pusat perbelanjaan dapat meningkatkan retensi pelanggan. Yang selanjutnya adalah peningkatan penjualan. Dengan memahami tren dan pola pembelian pelanggan, pusat perbelanjaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran mereka. Mereka dapat menyesuaikan penawaran produk dan layanan, mengatur tata letak toko yang lebih efektif, dan mengembangkan promosi yang tepat. Hal ini dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan. Selanjutnya adalah pengembangan strategi pemasaran yang efektif. Dengan memahami karakteristik pelanggan, pusat pembelanjaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Mereka dapat menargetkan pelanggan dengan penawaran yang relevan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya pemasaran, meningkatkan efisiensi kampanye pemasaran. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memiliki pemahaman yang mendalam tentang pelanggan, pusat pembelanjaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam hal pengelolaan stok, pengaturan harga, dan pengembangan produk. Hal ini dapat membantu peningkatan efisiensi operasional dan mengoptimalkan hasil keuntungan. Selanjutnya, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode Giemens dan Parallel Swarm Optimization atau PSO. Metode Giemens digunakan untuk melakukan proses clustering terhadap data pelanggan pusat pembelanjaan. Metode ini mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan karakteristik. Jumlah kelompok atau klaster yang optimal ditentukan menggunakan metode elbow. Selanjutnya, metode Parallel Swarm Optimization atau PSO digunakan untuk mengoptimalkan titik steroid dari setiap klaster yang dihasilkan oleh metode Giemens. PSO sendiri adalah algoritma optimasi yang terinspirasi oleh pelaku gerakan kelompok serangga atau burung dalam mencari makanan. Dalam konteks ini, PSO digunakan untuk mencari posisi optimal dari titik steroid yang mewakili setiap klaster. Selanjutnya, apa yang kita dapat dari penelitian ini? Penelitian ini menggunakan yang pertama menggunakan metode Giemens dan menggunakan Particle Swarm Optimization. Untuk itu berfungsi untuk mengelompokkan pengunjung pusat perbelanjaan berdasarkan respon mereka terhadap penurunan pendapatan dari pusat perbelanjaan akibat pandemi. Dataset yang kita gunakan dalam penelitian ini berasal dari Kaggle dan analisis dilakukan menggunakan Python di Google Colab. Metode Giemens ini efektif dalam mengelompokkan data berdasarkan atribut yang serupa, sedangkan Particle Swarm Optimization digunakan untuk mencari tujuan yang paling efektif untuk tujuan tertentu. Evaluasi hasil clustering dilakukan menggunakan Davis-Bouldin Index atau DBI di Microsoft Excel. Nah, penelitian ini berhasil membagi pengunjung pusat perbelanjaan menjadi 5 kelompok atau 5 klaster berdasarkan pendapatan tahunan dan skor pengeluaran. Temuan ini menyarankan bahwa pelanggan dengan pendapatan tertinggi dan skor pengeluaran tinggi harus menjadi target utama pusat perbelanjaan. Dan di sini kita menggunakan ada 5 klaster yang terbagi menjadi beberapa warna. Nah, yang klaster pertama itu memiliki karakteristik pelanggan dengan pendapatan tahunan yang tinggi, yaitu 86,7. Dan pengeluaran yang rendah yaitu 15,27. Yang klaster kedua memiliki karakteristik pelanggan dengan pendapatan tahunan yang sedang, yaitu dengan nilai 55,3 dan pengeluaran yang sedang, yaitu 50,4. Klaster yang ketiga memiliki karakteristik pelanggan dengan pendapatan tahunan yang rendah, yaitu dengan pendapatan tahunan yang tinggi, yaitu 84,1, dan juga pengeluaran yang tinggi, yaitu 83,3. Nah, klaster yang keempat ini memiliki karakteristik pelanggan dengan pendapatan tahunan yang rendah, yaitu 24,3, dan pengeluaran yang rendah 16,2. Dan klaster yang kelima memiliki karakteristik pelanggan dengan pendapatan tahunan yang
rendah, yaitu 23,21, dan pengeluaran yang cukup tinggi dengan 77,5. Dengan adanya 5 klaster ini, pusat perbelanjaan dapat memahami karakteristik dan preferensi pelanggan dalam setiap klaster. Hal ini dapat membantu dalam perancangan strategi pemasaran yang lebih efektif dan menyesuaikan layanan dan penawaran produk sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok pelanggan. Metode clustering yang dioptimasi dengan particle swarm optimization menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kualitas clustering dibandingkan dengan yang tidak dioptimasi. Hasil clustering ini dapat membantu manajer dan tim pemasaran dalam merancang strategi untuk meningkatkan pendapatan pusat pembelanjaan. Perlu diingat bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini dapat berubah seiring waktu, sehingga perlu dilakukan pembaruan dan validasi secara berkala. Oke, selanjutnya untuk hasil tersebut kita membandingkan dari hasil clustering Cummins dan hasil clustering Cummins yang sudah dioptimasi dengan PSO. Nah, di sini ada beberapa warna, yaitu cyan, ada merah, ada biru, hijau, dan magenta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik tentang eh, warna-warna pelanggannya. Salah satu yang pertama adalah karakteristik ini diharapkan oleh manajemen pusat perbelanjaan atau mall eh, yang menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki tingkat pendapatan dan pengeluaran yang tinggi. Kelompok ini dianggap sebagai aset berharga dan setiap pengunjung mal menghasilkan lebih banyak uang daripada siapapun yang lain. Nah, di sini untuk yang pertama, karakteristik pertama ini menggunakan warna merah. Yang karakteristik kedua menunjukkan bahwa kelompok biru ini terdiri dari eh, memiliki pengeluaran yang rendah, tetapi memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. Mereka memiliki ciri-ciri yang menunjukkan bahwa mereka adalah individu yang berbeda, meskipun mereka jarang belanja, mereka memiliki pendapatan yang besar. Fitur perbelanjaan berusaha untuk memberitahu pelanggan eh, dengan fitur ini tentang fasilitas dan diskon yang tersedia, dengan harapan mereka akan tergoda oleh penawaran tersebut dan pusat perbelanjaan dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan pendekatan pemasaran ini. Ciri yang ketiga atau karakteristik yang ketiga ini memiliki warna hijau yang menunjukkan eh, bahwa mereka memiliki skor pengeluaran dan pendapatan yang sebanding. Dapat dikatakan bahwa mereka mungkin tidak memiliki banyak uang, tetapi mereka tetap ingin belanja. Orang-orang dengan pendapatan tinggi tidak dapat mengunjungi pusat perbelanjaan. Pengelola harus menghindari penarpikan demografi dan strategi pemasaran. Namun, tingkat pengeluaran masih dapat dipertimbangkan melalui metode dan analisis tambahan. Kelompok yang keempat adalah kelompok berwarna biru, biru muda, menunjukkan karakteristik menunjukkan bahwa mereka termasuk orang yang memiliki pengeluaran yang tinggi, meskipun memiliki pendapatan yang rendah. Kelompok orang ini biasanya suka berbelanja tanpa mempertimbangkan pendapatan mereka, karena mereka mudah tergoda oleh fasilitas dan diskon yang ditawarkan oleh mall atau pusat perbelanjaan. Individu dengan karakteristik ini yang menarik bagi pusat perbelanjaan atau mall. Yang terakhir adalah kelompok dengan eh, karakteristik berwarna ungu, menunjukkan bahwa mereka memiliki pengeluaran dan pendapatan yang rendah. Biasanya mereka berbelanja sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan pendapatan mereka. Dalam situasi tertentu, eh, tindakan mereka mungkin merupakan pilihan yang bijak dan bermanfaat karena mereka cenderung hemat dan tidak tertarik dengan fasilitas dan diskon dari pusat perbelanjaan. Fitur ini sebaiknya diprioritaskan untuk terendah bagi dampak bagi pusat perbelanjaannya.
Dengan demikian, artikel ini dapat memberikan wawasan tentang penggunaan metode clustering dan optimasi dalam pengelompokan pengunjung pusat pembelanjaan dan memberikan rekomendasi dari strategi pemasaran berdasarkan karakteristik. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.